Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi. Di tengah perjalanan kehidupan kita di dunia yang memang kerap diwarnai dengan berbagai hal yang mungkin tidak menyenangkan, tidak mendatangkan damai sejahtera, penuh dengan konflik dan berbagai perbedaan, terutama berkaitan dengan kepentingan masing-masing pihak. Nah, karena itulah sebagai persekutuan orang-orang percaya, alangkah baiknya kita juga memiliki waktu-waktu yang khusus secara pribadi maupun bersama dengan keluarga dalam meneduhkan hati seraya menangkap suara Tuhan yang akan membimbing kita melewati di setiap langkah kehidupan kita yang berliku, penuh dengan berbagai rintangan dan tantangan, dan kita bisa bersama bersinergi menghadirkan Tuhan untuk melewati setiap waktu kita. Nah, mari pada hari ini kita kembali akan bersama-sama mengambil saat teduh, baik secara pribadi maupun bersama dengan keluarga, dan khususnya bagi seluruh sidang jemaat Tuhan dalam renungan firman yang akan selalu kami sajikan di pertengahan minggu. Nah, mari kita berdoa. Bersyukur ya Allah untuk hari ini, oleh kemurahan, pengampunan, dan juga penyertaan Yesus Kristus, Gembala kami yang baik. Oleh pimpinan persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus, kami boleh memberi waktu di tengah berbagai aktivitas dan kegiatan yang tentunya sangat membuat kami penat, lelah, dan hampir-hampir tidak dapat melanjutkan perjalanan kehidupan kami, sehingga kami perlu berhenti sejenak untuk kembali dikuatkan dan dipulihkan oleh air hidup firman-Mu, akan menyegarkan setiap dahaga jiwa kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan pembacaan Alkitab kita dari kitab Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua, kita membaca dari ayat yang ke-11 ya. Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus.
Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita, kedua pihak dalam satu roh, beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, ketika dosa masuk ke dalam dunia, maka hal pertama yang dikerjakan adalah pemisahan. Dosa memisahkan manusia dari Allah, karena Allah tidak mungkin bisa dipersekutukan dengan dosa. Oleh karena itulah maka Kristus berteriak di atas kayu salib, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Karena waktu itu Yesus sedang menanggung dosa seisi dunia dan sedang mengalami peristiwa ditinggalkan oleh Allah. Dan karena pengorbanannya itulah, maka kasihnya ini boleh mempersatukan kita. Jadi kedatangan Kristus ke dalam dunia menjadi sebuah cerita yang perlu kita terus kumandangkan. Sebuah berita sukacita bagi seluruh dunia. Kristus datang memberitakan damai sejahtera bagi mereka yang dekat. Itu orang-orang Israel yang memang seharusnya merekalah bangsa yang dipilih dan untuk menerima keselamatan itu. Dan juga bagi mereka yang jauh, yaitu kita yang bukan dari keturunan Israel. Namun sangat disayangkan, bangsa Israel yang memiliki kitab perjanjian lama, yang dimana seluruh hal yang berkaitan dengan Mesias Kristus tercatat dan dibaca begitu cermat oleh orang-orang Israel, tapi justru menolak Kristus sebagai Mesias yang dijanjikan Allah untuk menyelamatkan dunia ini. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimanapun juga, kedatangan Kristus ke dunia ini telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan antara yang dekat dan yang jauh.
lalu mempersatukannya melalui kematiannya di kayu salib, sehingga keduanya dapat hidup dalam kesatuan, damai, sejahtera. Nah, memang kita tidak bisa memahami situasi dunia saat ini, dan juga diwarnai berbagai ancaman peperangan, dan bahkan ada di bagian atau belahan dunia yang lain peperangan sedang berkecamuk. Dalam konteks kita sebagai bangsa Indonesia, kita juga berdoa dan berjaga-jaga supaya ancaman disintegrasi bangsa boleh tetap dapat kita halau. Pancasila tetap boleh menjadi dasar negara, dan Undang-Undang Dasar menjadi landasan hukum dalam bingkai NKRI yang berbineka tunggal ika. Nah, dalam pembacaan kita, Paulus menjelaskan ada 3 hal yang dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib. Oleh Kristus di atas kayu salib. Artinya tanpa salib hal ini tidak akan terjadi. Nah, pertama, Bapak Ibu, bahwa dia membatalkan hukum Taurat. Nah, membatalkan hukum Taurat dalam arti bahwa hukum Taurat tidak lagi menjadi fokus. Tidak lagi menjadi alat keselamatan. Boleh jadi hukum Taurat menjadi sebuah petunjuk kehidupan moralitas, etika, dan juga dalam kemajuan teknologi itu semakin terkikis. Dan yang kedua, menciptakan satu umat yang baru, umat kepunyaan Allah sendiri. Yang dimana tidak ada lagi perbedaan. Karena semua kita orang berdosa yang mendapat anugerah penebusan dari Kristus. Tidak ada orang yang lebih super satu dengan yang lain. Sehingga kita tidak boleh memperlakukan siapapun secara sewenang-wenang. Tapi harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan yang ketiga, mendamaikan orang Yahudi dan orang non-Yahudi, sehingga mereka menjadi umat kepunyaan Allah, umat yang telah didamaikan Kristus, yang disebut dengan anggota kerajaan Allah dan kawan sekerja Allah. Dalam pembacaan ini, Paulus menekankan pentingnya kesatuan tubuh Kristus, gereja Tuhan. Karena kalau gereja Tuhan tidak bersatu, kuasa Kristus tidak mungkin bisa bekerja. Kristus sebagai kepala hanya memiliki tempat untuk berkarya bila tubuhnya bersatu dan memberi tempat baginya. Jadi meskipun ada perbedaan, namun tetap ada kerendahan hati untuk menjaga kesatuan tubuh Kristus agar tidak terpecah belah seperti sekarang ini. Gereja seharusnya saling menghargai perbedaan dan mampu melihat bahwa perbedaan itu sebagai keragaman yang memperkaya, bahkan sebuah kekuatan besar untuk saling melengkapi satu dengan yang lain, bukan saling menonjolkan diri dan merasa paling benar.
Sehingga kerap kali terjadi penghakiman di antara sesama tubuh Kristus. Jadi perbedaan bukan untuk saling merendahkan dan menghancurkan satu sama lainnya. Sehingga kesaksian kita sebagai gereja, kesaksian kita sebagai orang percaya menjadi rusak dan hancur, berdampak pada gereja tidak dianggap. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, gereja dipanggil sebagai alat Tuhan untuk menyaksikan Kristus. Dan tentu hal ini akan bisa dikerjakan oleh gereja kalau kita ada dalam kesatuan umat di tengah dunia yang sedang terpecah belah ini. Nah, keharmonisan seharusnya dapat ditemukan dengan mudah di dalam gereja. Tapi maaf, 1000 kali maaf, konflik yang paling sengit justru kerap kali ada di dalam gereja, ada di dalam sinode. Dengan memaknai kedatangan Kristus ke dalam dunia, kita sebagai gereja dipanggil untuk saling mengasihi, menghormati, dan saling melayani agar damai sejahtera Kristus selalu ada di tengah-tengah kehidupan kita. Sebagaimana semboyan yang telah melahirkan bangsa dan negara kita Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita rubuh. Gereja Tuhan, umat Tuhan, dalam skop gereja lokal, domestik, dalam persekutuan sebagai sesama gereja di satu lingkungan, satu wilayah, dalam kehidupan sinodal, baiklah kita berdoa supaya kita diberi hati Tuhan untuk menjaga keutuhan dan kesatuan tubuh Kristus, untuk menyaksikan Kristus di tengah-tengah dunia yang sedang dilanda dengan berbagai konflik, saling menghancurkan satu dengan yang lain. Yang seyogianya di situasi seperti itulah gereja hadir membawa damai. Gereja harus menjadi alat Tuhan seutuhnya. Bukan menjadi alat pribadi dan kelompok untuk mempertentangkan berbagai kepentingan, karena gereja dibentuk oleh Yesus dengan satu tujuan yang jelas, memberitakan Injil yang merupakan kekuatan Allah yang menyelamatkan semua. Tuhan tolong kita semua dalam keberadaan kita sebagai gereja untuk menyaksikan Tuhan, bukan menyaksikan organisasi, pribadi, dan kelompok. Gereja harus menjadi mimbar bagi Kristus untuk berbicara. Gereja bukan tempatnya orang berbeda pendapat. Yang walaupun beda pendapat itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Tapi dalam kerangka kesatuan untuk mewujudkan kemajuan, bukan membawa perpisahan dan perpecahan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa bersehati secara khusus pada hari ini untuk berdoa bagi kesatuan tubuh Kristus di Indonesia, di seluruh dunia, sehingga gereja dimampukan untuk hadir di tengah dunia, membawa damai sejahtera dari Allah.
membawa keselamatan dari Kristus, membawa persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus. Kau ampuni Tuhan, bila mana saat ini gereja sedang ada dalam perpecahan, banyak konflik terjadi dalam kehidupan bergereja. Kau ampuni Tuhan, dan kau nyatakan kuasa-Mu untuk mempersatukan tubuh-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan, Gembala kami yang baik. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom. Salam sehat.